Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Yang Yusuf. Di video kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara untuk menangani sapi sedang mengalami lumpuh. Nah, sapi ini mengalami kekurangan nutrisi dengan keadaan kebuntingan. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, share kepada teman-teman kalian agar channel ini berkembang dan bermanfaat. Terima kasih banyak bagi yang telah subscribe dan mensupport channel ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Akibat sapi hamil lumpuh kekurangan nutrisi. Pakan ternak adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak atau hewan peliharaan kita. Pakan ternak merupakan faktor yang sangat penting di dalam kegiatan budidaya di sektor peternakan. Banyak kalangan masyarakat peternakan, khususnya peternakan secara semi-intensif atau bisa disebut sistem ternak lepas. Kekurangan beternak secara lepas banyak ruginya. Pertama, kita sulit untuk memantau masalah kualitas nutrisi dari pakan. Biasanya sapi dilepas tanpa di kandang sering memakan plastik, zat kimia di tempat-tempat pembuangan sampah. Nah, di sini jika pola ternaknya masih tradisional, sistem semi intensif, sangatlah rugi. Permasalahan sapi ini dikiraan penyebab sapi induk lumpuh dengan keadaan bunting tua bisa disebabkan oleh kekurangan nutrisi, kekurangan cairan tubuh akibat cacing, disebabkan oleh limbah kimia yang selalu dikonsumsi oleh sapi. Pesan saya, jika beternak ingin sukses, tentukanlah sistem intensif. Jangan kalian menganggap peternakan sebagai sampingan. Buatlah sistem pokok. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengatasi sapi sudah terlanjur ambruk akibat kekurangan nutrisi dan hidrasi? Langkah pertama, kita harus memberi minum pada sapi sebanyak 25% per hari, harus setiap hari. Kita bisa juga diatasi dengan cairan infus glukosa dengan dosis 500 ml dicampur dengan air putih 2 liter air. Nah, air infus ini bisa membantu ternak sapi kekurangan cairan dan mampu mengobati sapi mencret. Yang jelasnya, jika kita sebagai peternak sapi harus dipelihara atau diperhatikan masalah kualitas atau kuantitas terhadap pakan ternak sapi, apalagi sapi itu dengan keadaan bunting tua atau bunting muda. Karena sapi mengalami kebuntingan, harus kita jaga dan kita rawat kualitas pakan yang bernutrisi tinggi. Jika kita tidak mengatasi masalah nutrisi ini, maka akibatnya sapi ini sangat merugikan bagi peternak. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengatasi sapi kekurangan nutrisi? Lakukanlah perawatan sapi dengan pemberian pakan atau asupan pakan bernutrisi tinggi. Contohnya, kita bisa menggunakan rumput lapangan, rumput gajah mini, Meksiko, dan banyak lainnya lagi. Nah, selain daripada itu, kita bisa juga memberi suplemen asupan vitamin terhadap hewan ternak agar tubuhnya stabil dan fit, tidak mudah gampang sakit. Nah teman-teman, inilah contoh sapi perawatan
kekurangan atau nutrisinya sangat buruk sekali, apalagi sapi ini sedang mengandung atau bunting tua. Nah, biasanya peternakan sapi di masyarakat Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, khususnya desa atau dusun Sungai Gambir dan sekitarnya, banyak memakai skala peternakan sistem semi intensif atau sistem lepas. Paginya dilepas, sorenya baru dikurung. Nah, pemilik peternakan ini tidak tahu apakah sapinya aman dilepas atau tidak. Terutama sapi lepas ini sangatlah rugi, terutama kita tidak melihat sapi itu sedang memakan plastik atau zat kimia lainnya. Dan juga beternak sistem lepas ini sangat mengganggu di jalan raya. Nah, terutama pengganggu bagi petani. Nah, banyak kekurangan beternak sistem lepas ini, terutama yaitu tingkat dari kemalingan. Yang kedua yaitu sering terjadi di lepas sapi ini, yaitu terkadang dibacok orang atau disiram dengan cairan keras. Keuntungan sapi sistem intensif atau sapi sistem dikurung yaitu kita dapat memanfaatkan dari limbah kotorannya, seperti yaitu limbah kotoran tainya atau limbah kotoran urinnya juga. Nah, limbah ini sangat bagus untuk sebagai pupuk organik untuk tanaman pangan dan lahan pertanian. Nah, kotoran sapi ini sangat bagus untuk meningkatkan kesuburan tanah pertanian atau kegiatan pertanian. Nah, maka dari itu saya himbaukan seluruh bagi peternak yang masih memakai sistem semi intensif, segeralah berubah agar kalian bisa mendapat hasil lebih maksimal dan harga pun lebih tinggi dibanding harga sapi yang dilepas atau sistem semi intensif. Nah, semi intensif tadi sudah saya katakan banyak ruginya daripada untung. Nah, sementara sistem intensif banyak untungnya, terutama kita dapat menampung kotoran sapi tadi untuk sebagai pupuk organik pertanian kita. Oke teman-teman, hanya batas ini saja video kita kali ini yang kita bahas. Tunggu informasi berikutnya. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan like, share kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa aktif lonceng notifikasi. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.